Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Selain misi mencuri poin dari Sydney Stadium, Australia, Timnas Indonesia juga masih akan berlanjut menjalankan tugas di Stadion Utama Gelora Bung Karno di bulan Maret. Di sini, diwajibkan hukumnya buat memberikan pelajaran kepada tamu, yaitu Bahrain. Tim asuhan Dragan Talajik yang seharusnya banyak-banyak bersyukur di bulan suci Ramadan, karena bisa diberikan kelonggaran dari tuan rumah Indonesia yang meminta pergeseran jadwal menjadi malam seusai sholat tarawih. Iya, bagi para fans Garuda tak menghiraukan soal waktu. Mereka kali ini sudah memborong ludes tiket guna memberikan balasan penuh. Menariknya, dengan ini fans Bahrain dipastikan sadar akan besarnya dukungan fans Garuda. Kita tak hanya koar-koar di media sosial dengan menyerbu akun Federasi Bahrain saja. Namun pembuktian akan dilaksanakan meski pertandingan berlangsung di H-5 Lebaran. Dan fans Bahrain dijamin gak bakal berani away ke Indonesia. Di sisi lain, ada juga cerita dari Alex Pastur yang mengagetkan rekan punditnya sendiri. Asisten dari Patrick Kluivert menggambarkan bagaimana besarnya fans Indonesia, tapi dengan toleransi yang tetap melekat. Termasuk seperti yang dilakukan ke tim tamu Bahrain pun tetap ramah kalau soal toleransi umat beragama. Dan inilah berbagai cerita fans Garuda yang bikin Bahrain kelabakan hingga pundit sepak bola Belanda kaget. Your destiny is revealed to the 2026 fields where the future's won. We stand as one until the battle is done. Meski kita harus sabar dalam menjalani kehidupan sehari-hari, namun kalau soal Bahrain, tentu saja gak ada salahnya kita sedikit lebih panas. Sudah saatnya kita melakukan pembuktian pada 25 Maret di Jakarta. Menyambut kedatangan Bahrain menjadi sesuatu yang sudah sangat dinanti-nantikan. Hal ini terbukti dengan war tiket yang langsung ludes begitu saja setelah pembukaan pada 4 Maret. Bahkan laporan mencatat tiket semua golongan kategori ludes terjual dalam waktu begitu singkat. Selama kurang dari setengah hari atau 12 jam saja. Namun kabarnya mau ada penjualan susulan dari langit bagi fans yang belum kebagian tiket. Ya, di sini penggemar Timnas Indonesia sudah sangat lama menantikan momen-momen war tiket. Dendam kepada Bahrain menjadi sesuatu yang tak dapat ditahan untuk membalasnya ketika mereka away ke Indonesia. Namun tetap diingat, kita juga nggak boleh sembarangan pesai war, mengingat Bahrain membawa pasukan pengaman tambahan berupa kawalan orang AFC. Our journey ascends, red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite, Indonesia rise into the spotlight. Nah, menariknya, fakta dibalik rekor ludesnya tiket di semua kategori dalam waktu yang singkat itu, artinya kali ini gak ada jatah tiket buat tim lawan. Kedatangan Bahrain ke tanah air tak diiringi oleh kawalan para supporternya, seperti yang dilakukan supporter Garuda saat away. Padahal, fans Bahrain dulu suka koar-koar, macam Nuaini yang pesai war dengan menebarkan kepanasan lewat media sosial. Dengan terus meledek fans Timnas, serta menantang akan datang ke Indonesia. Tapi ternyata semua itu cuma omon-omon. Rencana fans Bahrain ke Indonesia hanya bullshit belaka buat drama-dramaan. Sekarang mereka mungkin sadar akan ancaman nyata yang ditebar para warganet plus 62 yang kala itu benar-benar membombardir publik sepak bola Bahrain. Dan yang paling plot twist, ternyata para fans Indonesia lebih dulu telah menyempatkan diri sebelum menyambut kedatangan Bahrain dengan menyerbu akun Federasi Bahrain kembali. Teror yang dilakukan warganet tanah air sudah mulai dilancarkan dalam beberapa pekan terakhir. Unggahan-unggahan dari FA Bahrain mendadak kembali diramaikan oleh penggemar Timnas. Kolom komentar banyak dipenuhi dengan tulisan-tulisan berbahasa Indonesia yang merujuk pada dendam sembari menunggu kehadiran mereka. Banyak dari fans mengungkit pertandingan di leg pertama yang masih melekat rasa nggak terima. Rise into the spotlight.
26 fields where the future's won. We stand as one until the battle is done. Pundit Belanda kaget, Alex Pastoor ceritakan keunikan fans Garuda. Militansi yang membara dalam jiwa fans tak bisa lepas memberikan reaksi dari para orang yang baru gabung ke Timnas Indonesia. Alex Pastoor, sebagai salah satu asisten pelatih baru Timnas, juga tak kalah terkejut manakala pertama kali melihat antusiasme fans ketika datang perdana ke Nusantara. Mantan pelatih Almere City ini mengaku dalam podcast Made Open Vizier bersama rekan punditnya bernama Bruno Bobbing, jika dirinya baru pertama kali mendapatkan sambutan yang begitu menghangatkan hati dari para penggemar sepak bola. Kawalan yang diterima Alex Pastoor selama di Indonesia benar-benar membuatnya makin terpikat. Maka jangan heran kalau Sir Alex juga sangat totalitas dalam menjalankan tugas sebagai asisten Timnas. Bukan hanya itu saja. Salah satu hal yang mencuri perhatiannya kala berkunjung pertama kali pada Februari lalu adalah mendengar suara azan di pagi buta. Di sini Pastoor tahu jika Indonesia adalah negara Pancasila dengan berbagai macam agama. Maka dari itu ia salut karena umat beragama di sini memiliki rasa toleransi yang tinggi. Ada pria yang bernyanyi di sini dan dia coba mengajak orang ke masjid. Saya tidak tahu harus menyebutnya apa. Saya pernah mendengarnya pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Matahari sudah terbit dan itu berlangsung sekitar 45 menit. Saya sedikit jet lag sehingga tak terlalu memperdulikannya. Ya, ini adalah negara yang sangat besar dengan 80 atau 99% penduduknya adalah Muslim. Selalu ada keamanan di sana dan kemanapun pergi. Kebanyakan dari mereka ingin berfoto dengan kami, tetapi kebanyakan dari mereka ingin berfoto dengan Patrick. Jadi kami selalu dorong dia keluar dari mobil dulu, baru kita setelahnya. Sudah diatur dengan baik. Kita coba melakukan semua yang kita bisa untuk mengatur keadaan sedemikian rupa, sehingga kita bisa sukses. Saya harus mengatakan bahwa sejauh ini, kehangatan dan cinta orang-orang betapa baiknya mereka itu luar biasa. Dan kami sudah makan bersama beberapa kali, dan itu juga sensasi yang benar-benar baru yang saya alami. Makanan yang luar biasa, dan sisi positifnya terngiang di kepala, tegas Pastoor yang membuat rekannya kaget dalam podcast Made Open Vizier. Into the spotlight, from the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on Faith's tightrope. Ragnar jadi contoh nyata. Berbicara soal toleransi, Ragnar Oratmangun menjadi satu-satunya pemain keturunan yang beragama Muslim. Dirinya yang mualaf sejak masih muda juga mengakui akan keramahan fans Indonesia yang toleransi. Bahkan ketika beda agama mau saling menunaikan kewajibannya sendiri, Ragnar pernah terkesan karena melihat ada fans yang sholat di tribun GBK, sementara yang non-muslim menunggu. Nah, di matchday Maret tentu saja menjadi momen yang tak kalah menarik bagi pemain FC Vidinter tersebut. Ragnar sudah tak sabar menantikan jalannya pertandingan, sekaligus menjalankan ibadah puasa di Indonesia. Meski dalam laga versus Australia dirinya absen, namun Ragnar tetap saja harus fokus menjaga kondisi guna membantai Bahrain. Dan dalam pengakuan terbaru, ia juga sudah membeberkan bagaimana menjaga kondisi di tengah bulan puasa selama di klub Eropa. Saya selalu berusaha untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental karena saya juga melaksanakan pertandingan penting. Jadi hal itu sangatlah penting bagi saya. Yaitu, juga sangat sulit, tapi saya berusaha untuk mengonsumsi makanan yang sehat untuk tubuh, minum yang cukup, dan juga beristirahat di siang hari, ungkap Ragnar dikutip dari Bola Sport. Doa bersama telah digelar PSSI. Guna memuluskan langkah demi langkah Timnas Indonesia ke Piala Dunia, pihak panitia Timnas juga sudah sempat menggelar sebuah acara. Mereka melakukannya di depan Stadion Gelora Bung Karno dengan melaksanakan doa bersama yang mengundang para penggemar hingga seluruh lapisan masyarakat.
Dan ternyata diketahui aksi ini digelar dan diikuti oleh Federasi Sepak Bola Indonesia alias PSSI. Keberkahan Stadion Gelora Bung Karno juga semestinya harus ditingkatkan. Dan dulu juga sudah pernah dipakai misa Paus Fransiskus juga jadi berkah dan bisa mengalahkan Arab Saudi. Pada intinya, kita sama-sama ikut mendoakan dari berbagai agama biar makin kuat. Jadi itulah berbagai aksi para fans Garuda yang tengah menjadi sorotan belakangan ini. Dari sini, Mimin jadi makin gak sabar mau menyambut kedatangan Bahrain, serta melihat reaksi pemain mereka nih. Kalau kalian sendiri sudah mempersiapkan apa buat menyambut mereka? Coba tulis di kolom komentar ya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.